Pemasangan jaringan kabel Wi-Fi milik Bonanet, mitra PT Alamedia, menuai sorotan publik. Pasalnya, kabel jaringan internet tersebut diduga dipasang secara ilegal dengan menempel pada tiang listrik milik PLN, serta rumah-rumah warga tanpa izin di sepanjang Jalan Keramat Watu, Kabupaten Serang, Banten. Pantauan di lapangan menunjukkan kabel Wi-Fi membenteng mengikuti jalur tiang listrik dan dinding rumah warga. Praktik tersebut dinilai tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi menimbulkan resiko keselamatan, seperti korsleting listrik, gangguan jaringan PLN, hingga membahayakan pengguna jalan dan pemilik rumah. Saat dikonfirmasi, Rehan selaku pekerja pemasangan Wi-Fi Bonanet secara terbuka mengakui bahwa metode pemasangan tersebut keliru dan tidak sesuai ketentuan. Pemasangan Wi-Fi kan ya? Ini Wi-Fi usaha punya siapa kan? Punya Pak Heru. Punya Pak Heru ya? Iya. Nah, terus informasinya itu banyak kan ya nempel-nempel di tiang listrik ataupun mana gitu ya? Iya, di tiang Ilham juga ada. Gitu. Ada ya? Itu banyak ya? Banyak. Udah berapa lama kan kerja sini? Hampir 2 tahun sih. Hampir 2 tahun. Iya. Nah, terus udah berapa banyak kan pemasangan ini? Pemasangan ini hampir 600 klien. 16 klien ya? Nah, setahu Kakang Kang, kalau nempel-nempel di gom ataupun tiang listrik itu menyalahi aturan nggak? Harusnya sih iya sih. Menyalahi aturan Iya. ya? Cuma namanya kerja kan ya? Kamu? Terus ada kerjasama nggak sama IndiHome gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Terus masalah ini maksudnya legalitas untuk pembelian modemnya dari mana? Dari online kan. Online dia. Oh gitu. Oke. Terus untuk yang nempel-nempel di tiang listrik itu izin nggak sama pihak PLN itu? Enggak sih Pak. Enggak, pasang aja gitu ya? Iya, Dengan Kakang siapa? Rehan. Rehan. Iya. Kenapa nggak harus nggak masang tiang sendiri gitu? Apa ya, kalau itu tuh nggak ada tiangan juga sih, bayarannya nggak nyuruh juga gitu. Paling ya kalau buat di jalur sini ya ada gitu kesana yang membuat keluar gitu. Tapi ada nggak yang pernah trouble gitu bermasalah itu ngeganggu aktivitas warga gitu? Pernah sih, kita tuh tanam tiang sendiri terus habis itu. Oh gitu. Iya. Kebanyakan gitu kan, Iya. keganggu dan ada yang ngambai gitu, terus kabel kemana-mana gitu kan, banyak juga ya. Iya. Itu masyarakat yang komplain ya? Masyarakat yang Itu kejadian masyarakat mana itu kemarin yang sempat komplain? pernah waktu itu di daerah Tonjong sih Pak. Iya. Akhirnya dibongkar pasang tiang sendiri. Pasang tiang sendiri. Tapi yang lain masih nempel di tiang listrik ya? Iya. Kebanyakan ya? Iya kebanyakan ya. Ya soalnya kan bukan satu dua kabel doang, banyak sih kalau iya. Iya. Oke, makasih ya. Tindakan pemasangan kabel Wi-Fi tanpa izin tersebut diduga melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pasal 11 menyebutkan bahwa penyelenggaraan jaringan telekomunikasi wajib memiliki izin dan memenuhi ketentuan teknis serta keselamatan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pasal 44 dan Pasal 45 mengatur bahwa tiang listrik dan jaringan PLN merupakan aset negara yang tidak boleh dimanfaatkan pihak lain tanpa izin resmi. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Peraturan PLN, penggunaan tiang listrik oleh pihak ketiga wajib melalui perjanjian sewa resmi dan memenuhi standar keselamatan ketenagalistrikan. Pemasangan tanpa izin dinilai sebagai pelanggaran serius. Selanjutnya, peraturan daerah atau Perda Ketertiban Umum. Pemasangan kabel yang merusak estetika, mengganggu ketertiban, dan membahayakan keselamatan umum dapat dikenai sanksi administratif hingga penertiban paksa oleh pemerintah daerah. Di tempat terpisah, Hambali selaku Ketua Ormas Bela Negara PPKRI Kota Cilegon menegaskan bahwa pemasangan jaringan Wi-Fi tersebut patut diduga melanggar hukum dan tidak boleh dibiarkan. Izin Bang, gimana tanggapan masalah Wi-Fi yang ada di kampung mana itu Bang? Itu kalau yang punya Bonan ya, itu zaman itu sudah jelas. Itu mulai dari Keramat, Pegadingan sampai ke Waringin, di seluruh perumahan-perumahan itu punya zaman, punya Bonan ya. Perumahan Tomon, perumahan Permai, terus perumahan Bukit Intan, itu punya zaman. Nah terus itu kabel-kabel itu Bang? Itu sangat mengganggu karena nempel di tiang-tiang listrik.
Kita juga sudah konfirmasi dari pihak PLN pun itu sudah ada izin sama sekali. Itu tidak dibenarkan Pak ya? Tidak dibenarkan, itu sudah melanggar undang-undang Kominfo itu sebenarnya. Terus apa tindakan abang ke depannya Bang? Dan saya ingin agar masalah ini bisa ditindaklanjuti secara hukum dan undang-undang yang berlaku. Sudah jelas, sudah melanggar undang-undangnya udah jelas, terus zamannya juga susah, untuk berkoordinasinya susah. Jadi harapan saya selaku ketum PASB Paguyuban Antar Sumatera Banten Satu PPKN Bela Negara sangat berharap agar pemerintah setempat dapat menindaklanjuti secara hukum dan undang-undang yang berlaku, karena sudah menyalahi aturan, takutnya ada kebakaran banyak seperti contoh di Pulau Jawa itu gara-gara warnet menempel gas yang di situ, musibah kebakaran seperti itu. Oke. Nah, jadi tanggung jawabnya itu seperti apa? Oke Bang, makasih. Terima kasih. Sementara itu, pemilik WiFi Bonanet berinisial JA belum berhasil dikonfirmasi. Saat tim mendatangi kantor yang bersangkutan, JA tidak berada di tempat. Upaya konfirmasi melalui sambungan komunikasi juga belum mendapatkan respon hingga berita ini diterbitkan. Redaksi menegaskan akan terus membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak Bonanet maupun PT Alam Media guna menjaga asas keberimbangan dan transparansi informasi. Dari Kabupaten Serang, Heriadi mengabarkan.